Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Askensha Diaries. Kali ini kita akan belajar hadis tentang senyum. Mau tahu hadisnya? Ikuti terus ya. Di rumah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tabassum kafi wajhi ahika laka sodakoh. Artinya, senyummu di hadapan saudaramu adalah sodakoh bagimu. Nah, itu dia teman-teman, hadis senyum yang sudah kita baca. Kalian jangan cemberut ya. Karena senyum itu adalah sedekah. Nah, sekarang kita baca hadis selanjutnya ya teman-teman. Sekarang kita akan membacakan hadis tentang surga di bawah telapak kaki ibu. Yuk kita baca sama-sama ya hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Artinya, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah, itu dia teman-teman hadis tentang surga di bawah telapak kaki ibu. Kalian harus hormat ya ke orang tua kalian, terutama hormat dan patuh kepada ibu kamu. Jangan pernah kalian sakiti hati orang tua, karena itu adalah dosa. Nah, itu dia teman-teman, dua hadis yang sudah kita baca. Jangan lupa dihafalkan ya dan diamalkan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum. Baik buruk ayahku, dia tetap pahlawanku. Baik buruk ibuku, dia tetap surgaku. Setiap orang tua hanyalah manusia biasa yang juga tidak selamanya selalu benar
dalam ucapan maupun tindakan. Untuk menjadi orang tua yang baik, bijaksana, dan teladan bagi anaknya memang tak selalu menjadi hal yang mudah untuk diwujudkan. Karena jika salah atau tergelincir sedikit saja, bukan efek positif yang didapat, akan tetapi justru sebaliknya. Orang tua merupakan sosok yang semestinya menjadi panutan dan dihormati bagi anaknya, bukan menjadi sosok yang menakutkan dan harus ditakuti. Hal ini tentu memerlukan kesadaran dalam berpikir dengan proses yang tidak sebentar. Dari sosok tersebut bisa kita jumpai di rumah melalui ayah dan ibu yang telah merawat dan menjaga kita dari kecil hingga puncak kesuksesan. Namun hal lain yang tidak bisa kita pungkiri adalah sosok ayah maupun ibu tak luput dari kesalahan dan mungkin membuat kita sakit hati, bahkan berniat untuk membenci mereka. Tapi apakah tindakan yang membenci orang tua merupakan suatu tindakan yang benar dan terpuji? Terlepas dari baik buruknya kedua orang tua, pengorbanan mereka tak akan pernah terbalas walau dengan apapun. Konon seorang lelaki bertanya kepada Khalifah Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, ibuku berusia lanjut. Akulah yang menjadi kendaraan menggendong, memapah, dan membersihkan kotorannya. Apakah dengan demikian aku sudah berterima kasih atas jasa-jasanya?" Beliau menjawab, "Belum." "Mengapa begitu, wahai Amirul Mukminin?" tanya lelaki itu. Beliau menjawab, "Sebab engkau melakukannya sambil berdoa agar Allah mengambil nyawanya. Sedangkan ia melakukan itu dahulu sambil berdoa agar memanjangkan umurmu." Kedudukan dan sikap anak terhadap orang tua bisa dikelompokkan menjadi 4 macam. Pertama, anak yang beruntung. Mereka anak yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup dalam ketaatan kepada Allah dan mendidik mereka menjadi manusia dewasa. Mereka menyadari bahwa ridha Allah ada pada kedua orang tua, bahkan surga pun berada di telapak kaki ibunya. Ada pula yang tidak sempat berbakti karena orang tuanya telah tiada saat mereka masih kecil atau belum mampu untuk membahagiakan hingga akhir hayatnya. Kedua, anak yang kurang beruntung. Mereka lah anak yang tak sempat melihat wajah ayah atau ibunya. Mereka lahir sebagai yatim atau piatu karena ayah telah tiada dan ibunya wafat di saat melahirkannya atau pergi ke negeri jauh. Mereka tidak sempat merasakan belas kasih sayang orang tua hingga mereka besar dalam pengasuhan kerabat atau panti sosial. Namun mereka tetap merindukan orang tuanya dan selalu berdoa agar kuburannya dijadikan taman surga dan kelak bertemu. Ketiga, anak yang tak beruntung. Mereka lah anak yang lahir di tengah orang tua yang masih hidup namun tidak dibesarkan dengan kasih sayang. Mereka ditelantarkan, dibuang, dianiaya, hingga ada yang meregang nyawa. Mereka diperlakukan tidak manusiawi dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Begitupun anak yang lahir dari perbuatan zina orang tuanya, dibuang di tempat sampah atau ditinggalkan di jalanan. Hingga dewasa mereka tidak tahu siapa orang tuanya. Keempat, anak yang tak tahu diuntung. Mereka lah anak yang dilahirkan dan dibesarkan dengan kasih sayang dan mengenyam pendidikan yang tinggi. Namun setelah berjaya mereka justru melupakan orang tuanya. Mereka lah anak durhaka yang tak tahu diuntung dan tak pandai berterima kasih. Allah akan murka kepada mereka yang mengambil karunia-Nya secara perlahan tapi pasti. Dan di akhirat kelak, mereka tak mencium aroma surga. Bertobat dan minta maaflah sekarang juga. Cium tangan dan peluk tubuhnya. Jika perlu, bersujudlah di kakinya. Sebesar apapun kesalahan orang tua, selalu berkenan memaafkan. Nanti kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga.